Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Minggu tanggal 19 Januari tahun 2025 saya akan mengomentari pemagaran laut di Kabupaten Tangerang sepanjang 30 km tanpa seizin negara. Berita sedang heboh di masyarakat terkait pemagaran laut sepanjang 30 km lebih di Kabupaten Tangerang. Di dalamnya ada 7 kecamatan. Pelaku pemagaran tersebut tidak diketahui penanggung jawabnya, tetapi menurut para nelayan tidak tahu atas perintah siapa pemagaran laut di Tangerang tersebut. Karena kalau ada yang memberitahukannya, langsung ditangkap polisi sehingga para nelayan memberi jawaban tidak tahu yang melakukan pemagaran, katanya. Pemagaran laut Tangerang dipagar dengan bambu setinggi 6 meter. Setiap orang yang melakukan pemasangan pagar bambu tersebut bayarannya 100.000 per hari. Ada yang menyatakan pengelolaan artis terkenal pejabat DKPP telah memeriksa laut yang dipagar tersebut. Tidak ada orang dan tidak ada izinnya. Dari pemerintah dan aparat telah memerintahkan membongkar sendiri pagar laut tersebut. Bila tidak mau membongkarnya, akan dibongkar sendiri oleh pejabat DKPP. Akibat pemagaran laut sepanjang 30 km lebih telah menimbulkan kesulitan para nelayan mencari ikan ke laut. Rupanya awal mula keributan tersebut di mana tanah masyarakat di Tangerang tersebut telah dibeli pengusaha aguan 300.000 per meter. Setelah selesai diolah harganya nanti per meter 3 juta. Harganya nanti 3 juta per meter sehingga masyarakat pemilik tanah tidak bisa menerimanya karena ada intimidasi dari aparat negara. Karena diduga ada keterlibatan mantan Presiden Joko Widodo dan pengusaha aguan. Semua aparat yang ditanya tidak tahu yang melakukan pemagaran laut Tangerang tersebut. Rupanya karena di belakangnya ada mantan Presiden Joko Widodo yang masih besar pengaruhnya walau sudah pernah tugas dari jabatan presidennya. Pemagaran laut Tangerang sepanjang 30 km lebih dan lebarnya sampai ke bibir pantai sejauh 700 meter diduga akan diambil pengusaha aguan tersebut untuk dilakukan pembangunan besar-besaran. Mengingat belum ada izinnya dari pemerintah memagar laut Tangerang tersebut, berarti laut yang dipagar sepanjang 30 km lebih milik pemerintah atau milik negara. Kalau benar pemagaran laut Tangerang tersebut atas seizin mantan Presiden Joko Widodo ibarat negara dalam negara. Pemagaran laut Tangerang tersebut sepanjang 30 km lebih sepertinya mengambil tanah negara tanpa seizin pemerintah selaku pihak yang memiliki laut tersebut untuk pengusahanya aguan. Dapat dilaporkan kepada polisi dengan dakwaan mengambil tanah negara yang masuk perbuatan kejahatan yang aturan ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman hukumannya cukup berat. Masyarakat nelayan menyatakan bahwa pemagaran laut Tangerang tersebut mulai dipagar laut tersebut dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan demikian pengusaha aguan mendapat tanah mulai dari 2 sampai pagar laut Tangerang sepanjang 30 km lebih. Dengan demikian pemagaran laut tersebut yang dikerjakan orang lain termasuk penanggung jawab di lapangan, termasuk artis terkenal tersebut diduga semua atas perintah pengusaha aguan. Semua aparat menteri yang berwenang atas wilayah laut yang dipagar sepanjang 30 km lebih termasuk aparat laut yang tidak berani menyatakan siapa penanggung jawab pemagaran laut Tangerang tersebut. Semua tidak ada yang berani menyatakan penanggung jawabnya. Rupanya di belakangnya ada mantan Presiden Joko Widodo sebagai pertanda pengaruhnya sangat besar di masyarakat, termasuk masih bisa memerintahkan aparat negara untuk mengatasi gangguan terkait pemagaran laut Tangerang tersebut.
sehingga tidak ada yang berani menyatakan pemagaran laut tersebut. Kemudian setelah Presiden Prabowo Subianto mengetahui adanya pemagaran laut Tangerang sepanjang 30 km lebih, langsung memerintahkan DKPP melarangnya dengan mencabut semua bambu yang digunakan pemagaran laut tersebut karena sudah bertentangan dengan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat seperti negara di dalam negara. Presiden Prabowo Subianto berani melarang pemagaran laut Tangerang sepanjang 30 km lebih. Ada dugaan Presiden Prabowo Subianto mengetahui ada keterlibatan mantan Presiden Joko Widodo bekerja sama dengan pengusaha Aguan atau pengusaha Sembilan Naga untuk membangun daerah tersebut. Tindakan Presiden Prabowo Subianto berani melarang pemagaran laut Tangerang tersebut karena Presiden Prabowo Subianto lebih mengutamakan kepentingan rakyat kecil yang selalu melakukan tindakan menuntut ganti rugi yang adil dari pengusaha Aguan daripada kepentingan mantan Presiden Presiden Joko Widodo yang hanya berpikir mendapat rezeki besar lewat pengusaha Aguan atau pengusaha Sembilan Naga tersebut. Ada dugaan semula bahwa Presiden Prabowo Subianto akan lebih berpihak kepada mantan Presiden Joko Widodo terkait pemagaran laut sepanjang 30 km lebih yang bekerja sama dengan pengusaha Aguan atau Sembilan Naga tersebut, mengingat jasanya Presiden Joko Widodo sangat besar untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ternyata Presiden Prabowo Subianto lebih berpihak kepada masyarakat kecil pemilik tanah sekitar laut Tangerang tersebut. Hanya diganti kerugian per meternya 300.000 per meter, padahal pasarannya mencapai 3 juta per meter. Jasa-jasa yang selalu diandalkan mantan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang banyak berkorban baik dari sudut keuangan dan menggerakkan semua aparat negara terlebih pada tahap kampanye antara lain. Bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur, Presiden Joko Widodo mengatakan Presiden boleh kampanye dan berpihak, yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara, dan pernyataan Presiden Joko Widodo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, karena semua aparat negara termasuk Presiden Joko Widodo, termasuk pejabat negara, tidak boleh ikut kampanye dan harus netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu calon dari ketiga calon presiden tersebut, tetapi demi memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming, tetapi demi kesadaran sendiri mantan Presiden Joko Widodo tetap melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tersebut demi kemenangan calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming. Pengadaan bansos berupa beras senilai 450 triliun langsung dibagi-bagi mantan Presiden Joko Widodo, Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming berakibat memenangkan Presiden dan Wakil Presidennya, berakibat pengadaan beras senilai 450 triliun masuk perbuatan korupsi yang merugikan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Walaupun banyak jasa Presiden Joko Widodo untuk memenangkan mantan Presiden Prabowo Subianto, tetapi Presiden Prabowo Subianto lebih berpihak melihat nasib masyarakat kecil daripada mantan Presiden Joko Widodo. Harapan saya, tindakan Prabowo Subianto perlu dipuji, lebih berpihak kepada masyarakat kecil
daripada kepentingan mantan Presiden Joko Widodo yang bersekutu dengan pengusaha aguan atau pengusaha sembilan naga yang seenaknya saja membakar laut Tangerang sepanjang lebih 30 km tanpa seizin pemerintahan pusat atau Presiden Prabowo Subianto. Sekian dan terima kasih.